Bismillahirrahmanirrahim. At-targhibu fis salati awwalal waqti wat-targhibu min ta'khiriha an waqtiha. At-targhibu keutamaan atau fadilah atau yang dicinta fis salati dalam salat awwalal waqti di awal waktu. Maka sebisa mungkin kalau memang tidak ada udzur, maka sholat jangan ditunda. Ya kecuali memang ada udzur yang dibenarkan atau yang diperbolehkan. Wat tarhibu dan ancaman. Itu yang atas, targhib itu artinya kabar gembira atau kecintaan. Tarhib artinya yang bawahnya pakai hak, artinya ancaman. Bacaannya hampir sama, artinya berlawanan. Min ta'khiriha, dari orang yang menunda sholat, an waktiha, sampai keluar waktunya. Sholat duhur jam 12. Sekarang jam 12 kurang ya. Entar jam 4 baru sholat. Lah itu ada ancamannya. Lah kalau sesekali entah karena alasan lain ya masih dimaklumi, tapi kalau kebiasaan alasan uzur sholat yang diperbolehkan itu kan cuma dua, kelupaan sama ketiduran. Kalau orang kelupaan itu umpama saking sibuknya sampai zuhur gak kedengeran, begitu ngeh-ngeh loh udah jam 4. Nah itu uzur yang dibenarkan. Tapi orang kelupaan itu kan kalau sesekali ya. Lah kalau tiap hari, atau yang kedua ketiduran. Nah kayak begini nih loh. Umpama ntar nih pulang ngaji, hawanya begini ya, dilala ya perut agak kenyang, rebahan merem. Bangun-bangun 6:30, asar belum, maghrib belum. Tapi karena alasannya ketiduran, alasan yang diperbolehkan alias tidak berdosa kalau alasannya itu dua. Saya pernah ditanya orang, jawabnya bingung. Ya langsung begitu ingat langsung sholat, jangan entar lagi. Saya pernah ditanya orang, itu jawabnya saya sampai 10 hari lebih. Saya minta waktu. Pertanyaannya begini, yang nanya ibu-ibu begini, Ustaz, saya ini mau hajatan, anak saya cuma 1 perempuan. Kebetulan ya kalau perempuan biasanya kan yang ditempati hajatan saja. Biasanya kalau hajatan itu kalau laki-laki mah simpel ya. Tinggal belangkonnya dilepas, kerisnya dilepas, wudu. Lah perempuan, wah ribetnya gak ketulungan yo. Apalagi yang wajahnya digambar, dikasih jarum di sini nih. Jarum apa lidi di sini? Ya pokoknya itulah ya. Intinya begini, Pak Ustadz, boleh nggak saya mengkodok sholat saya rapel nanti kalau hajatan selesai? Duhur, asar, maghrib. Kalau isya otomatis kan masih kan. Wong hajatan paling kan jam 8, jam 9 udahan. Lah nanti boleh nggak itu sholat saya rapel? Pokoknya usolli fardhu dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i. Waduh. Gini Bu, saya belum tahu jawabannya nih. Setahu saya kodok sholat yang alasannya tidak dosa cuma 2, ketiduran dan kelupaan. Kalau orang hajatan ketiduran nggak mungkin. Apa ada orang hajatan ketiduran? Nggak ada ya. Kalau kelupaan mungkin ya. Ya saking senengnya, saking banyaknya tamu, terima kasih sambil ngelirik kotak. Wah penuh nih kayaknya nih, terima kasih. Mungkin itu. Cuman saya tanya, terus bu, rumah ibu itu masjid musola jauh nggak? Dekat. Jadi kalau pas hajatan itu adzan di musola di masjid libur enggak? Ya enggak. Berarti tetap kedengeran ya? Iya. Walaupun ada organ tunggal kan ya tetap
Kalau pas waktu adzan, iya organ tunggalnya juga ngertiin ya, berhenti. Berarti kalau adzan tetap kedengeran, berarti insya Allah nggak lupa. Berarti 2 alasan nggak terpenuhi. Wah, akhirnya sehari 2 hari. Saat itu kan belum semudah sekarang, tinggal tawasul sama Syekh Google ya. Nah, kalau sekarang kan tinggal tawasul ila hadrati Syekh Google, klik. Asal ada kuota, ada wifi, yo jawaban ada. Dulu kan belum. Akhirnya saya nyari, ketemu buku loakan. Dulu itu Senen, pasti kan begini loh, Set. Itu kan ada tukang buku loakan kan. Kuitang. Itu kan ada buku-buku bekas itu. Saya tuh sambil jalan kayak nggak niat itu, ada buku warnanya hijau, asal saya ambil aja, Set. Sambil jalan buka yang asal-asal aja. Lihat, pas jawaban persis. Buku itu isinya buku tanya jawab, tunjuk jawab ibadah sehari-hari. Wis pertanyaan persis. Ya Allah, itu nyarinya udah 10 hari lebih. Akhirnya ketemu jawaban. Itu tetap dalam buku itu jawabannya tidak boleh mengqadha. Kalau tetap mengqadha ya kena hukum dosa. Cuman di bawah ada keterangan panjang, penulis buku itu hanya memberikan solusi. Biasanya kalau di kita akad nikah itu di sini pagi ya, jam 10 lah ya, jam 9. Biasanya kalau akad nikah dandanya kan belum begitu-begitu banget ya, masih sederhana lah ya. Nah itu di buku itu ketika akad nikah dandan sederhana mungkin, sehingga nanti masuk waktu duhur masih bisa dihilangin ya. Kemudian wudhu langsung sholat duhur. Terus nanti sholat asarnya dipepetin ke maghrib. Begitu mungkin udah jam 5:30, cepet-cepet langsung sholat asar. Habis sholat asar nggak lama masuk waktu maghrib, langsung sholat maghrib. Habis sholat maghrib terus terserah nanti isya waktunya panjang. Tapi kan untuk beginilah ya abot ya. Ini ibu-ibu kan udah pernah pada hajatan ya. Aduh, saya ditanya jawabnya, waduh saya nggak bisa jawab. Saya menjawab hanya berdasarkan buku ini, saya bilang. Saya nggak bisa memberi jawaban apa-apa. Setahu saya mengqadha sholat yang tidak dosa cuma 2, kelupaan dan ketiduran. Selain itu dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awal waktu ridwanullah, keridhaan Allah. Allah paling ridho kalau ada hambanya sholat di awal waktu. Di awal waktu itu bukan berarti kok begitu adzan langsung sholat, yo enggak. Yo kalau berjamaah yo adzan dulu, qobliyah dulu, qomat dan lain-lain. Yes, pokoknya awal waktu bukan berarti kok langsung sholat, yo enggak. Wes pokoknya periode awal lah. Umpama maghrib itu kok 1 jam, maghrib kan 1 jam ya waktunya ya. Berarti ya 1/3 jam itu termasuk awal waktu, 1/3 jam berarti 20 menit pertama awal waktu, 20 menit kedua tengah waktu, 20 menit ketiga akhir waktu. Wa wastul wakti, dan tengah-tengah waktu rahmatullah, rahmatnya Allah. Wa akhirul wakti, dan akhir waktu afwullahi azza wa jalla, ampunan Allah. Berarti asal masih di waktunya sholat, walaupun di akhir waktu masih memperoleh ampunan Allah. Ya kalau sesekali ya monggo, tapi kalau terus-terusan ya jangan. Wong waktu sholat itu udah didesain oleh Allah, itu nggak ganggu orang kerja loh ya. Subuh waktunya orang sudah bangun, zuhur waktunya istirahat kerja, asar waktunya orang bubaran kerja, maghrib waktunya indah nyantai, isya apalagi. Cuman bagi orang yang ini yang nggak begitu perhatian sama sholat, alasannya ada aja ya. Subuh kesiangan, zuhur
Ada aja alasan. Sholat itu walaupun enteng tapi yo berat ya. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Sholat itu yo nyatanya berat kecuali bagi orang-orang yang serius. Banyak orang yang bisa berangkat umroh tapi sholat 5 waktunya kocar-kacir. Banyak orang yang ada kegiatan malam luar biasa, subuhnya enggak sholat. Ngeri. Orang-orang tua dulu itu termasuk saya dulu waktu mau berangkat perantau, mak itu ya nasihatnya, wis mau kerja apa aja lah terserah, yang penting halal, tapi jangan lupa sholat. Wis pokoknya 5 waktu jangan ditinggal, walaupun kodok gak apa-apa lah, yang penting genep 5. Walaupun subuh umpama bangun jam 8 wis namanya masih anak muda, biarin di sini begitu ya. Apalagi saya dulu sering kerja kalau lembur itu kadang sampai jam 4. Itu kalau badan udah capek rebahan begini, itu sholat sampai ke bawah mimpi. Begitu bangun tidur, tadi saya udah sholat atau belum ya? Tadi kayaknya udah, tapi kok bajunya masih ini, belum kali. Sampai ke bawah mimpi, karena nah itu pesenannya emak. Wa qala sallallahu alaihi wasallam afdalul a'mali, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalul a'mali, amal yang paling afdal, as-sholatu li waqtiha, yaitu sholat di waktunya. Lah di waktunya itu ya enggak mesti di awal waktu, ya tadi di tengah waktu rahmatnya Allah, di akhir waktu ampunan Allah. Kalau memang ada pekerjaan yang harus diselesaikan segera, ya selesaikan segera dulu baru sholat. Umpama ibu masak, target jam 11:30 selesai, tapi ternyata gas habis, nyari gas muter kayak tempo hari katanya pernah ya, gas mahal. Begitu udah nyampe rumah dapat gas, nyalain lagi, ternyata sampai azan duhur belum kelar. Itu ngelanjutin masak apa sholat? Bu, ngelanjutin sholat, ngelanjutin masak apa sholat dulu? Ada hadis dalam kitab Bulughul Maram, itu bunyi hadisnya begini, al-asya qoblal isya. Asya itu makan malam, makan dulu qoblal isya, sebelum sholat isya. Itu memang teks hadisnya sholat isya. Artinya kalau memang makanan sudah ada, sudah siap, perut ya siap diisi, udah protes cacingnya kerucuk, walaupun udah azan isya, wis makan dulu, kemudian baru sholat. Logikanya lebih baik, ini logika akal-akalan, lebih baik makan ingat sholat daripada sholat ingat. Lah iyo, lah umpama Allahu Akbar, tadi nyayur keasinan kok enggak ya? Allahu Akbar. Lah daripada takbir sampai salam yang di otak ini masakan aja, mending begitu mateng langsung makan. Habis makan, karena badan kalau habis masak lah gerah loh ya, mandi dulu, beres-beres dulu. Makanya kalau kita sholat itu, makanya tadi kan waktu itu dibagi 3 ya. Memang kalau bisa terbaik awal waktu, kalau nggak bisa ya pertengahan, kalau nggak bisa ya akhir. Tapi kalau pekerjaan belum tuntas, daripada sholatnya nggak konsentrasi, lebih baik tuntaskan dulu. Masak udah kelar, udah makan, udah beres, udah mandi, udah seger, baru sholat. Khawatirnya udah seger malah rebahan ya. Lah iya, perut kenyang, badan seger, habis mandi malah rebahan. Wah, ini yang kacau. Iya ya, lender dulu, layah dulu lah, ya ini yang bahaya, ya itu ketiduran.
Di tempat saya nyantri dulu itu kalau sholat isya rata-rata sekitar jam 10 karena ngaji belum kelar. Pokoknya ngaji dikelarin dulu, semuanya udah ngaji baru sholat isya. Seringnya sekitar jam 10-an. Habis sholat isya udah langsung tidur. Diselesaikan dulu. Daripada tadi lebih baik makan ingat sholat daripada sholat ingat makan. Makanya jadi tuntaskan dulu. Afdalul a'mali as-salatu li waqtiha. Amalan yang paling afdal itu sholat di waktunya. Yang penting masih di waktunya, belum keluar waktunya. Kalau subuh asal belum matahari terbit. Kalau zuhur asal sebelum bayangan benda lebih panjang dari bendanya, alias masuk waktu asar. Kalau asar yang penting belum matahari terbenam, itu berarti masih sholat di waktunya. Lah Islam itu masih ada rukhsah. Rukhsah itu apa ya bahasa kita? Diskon, kemudahan. Bagi orang dalam keadaan tertentu boleh jamak. Sholat zuhur sama asar digabung, maghrib sama isya digabung, itu namanya jamak. Itu betapa toleransinya ajaran agama Islam. Kalau memang dalam perjalanan kok repot nggak karuan, ya wis zuhur sama asar digabung. Lah kalau kecapean wis diskon 50%. Yang 4 jadi 2. Ini kan zuhur asar jadi 2, maghrib ya tetap 3. Lo masuk 1,5. Lah setengah rakaat itu kayak opo contohnya. Kemudian wa birrul walidain, amalan terbaik tingkatan yang kedua adalah bakti sama orang tua. Kalau orang tua masih ada, ya wis kita tahu kesenangannya emak itu apa. Tapi kalau orang tua udah nggak ada, yo doa. Doa untuk orang tua kan paling gampang ayo, paling banyak dihafal. Anak piye aja pada hafal ya. Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Saya dulu diijazahi sama guru, yo langsung dibacakan hadis begini. Orang yang sudah lupa mendoakan orang tuanya, maka bersiap-siaplah keberkahan rizkinya dicabut. Makanya setiap saat, setiap waktu, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Minimal ya itulah. Syukur-syukur bisa doa-doa yang lain. Lah berbakti pada orang tua yang sudah nggak ada itu yo sebetulnya banyak banget tuh. Setiap kali kita berbuat baik itu pada dasarnya bakti sama orang tua, walaupun kita tidak niatin nyebutin nama orang tua. Umpama yuk, nih ntar masjid diadain pertama Jumatan, kemudian ibu-ibu inisiatif, ayo kita patungan masak. Umpama yuk, Jumat berkah. Walaupun ibu duit yang dikeluarin itu tidak saya niatkan untuk almarhum, tidak ngomong begitu, secara otomatis orang tua yang sudah nggak ada itu tertransfer pahala dari kebaikan yang kita lakukan. Walaupun kita enggak ini buat enggak, wes pokoknya kita berbuat baik. Tadilah umpama nih, ntar Jumatan yuk biar Jumatan ini makin berkah, ibu-ibu inisiatif kita patungan yang masih punya daging kurban. Siapa tahu di freezer masih ada yo. Wes keluarin, ayo kita masak bareng-bareng. Ntar bapak-bapak selesai Jumatan makan bareng-bareng biar berkah. Termasuk sedekah terbaik itu kan it'amut ta'am, memberi makan. Maka setiap kali kita berbuat baik, secara otomatis orang tua yang udah nggak ada tertransfer kebaikan. Begitu sebaliknya, setiap kali kita melakukan maksiat, walaupun orang tua kita udah di sono udah anteng-antengan, begitu kita ngelakuin maksiat,
bantuin ngotak amat, 50.000 kantongin. Apa namanya? Ngutil. Kalau orang Jawa namanya ngutil. Kalau orang sini apa namanya? Lah iya. Walaupun itu temen yang ngitung itu nggak ngelihat, tapi kan rokib atid ngelihat. Orang tua yang di sono umpama udah rebahan adem tiba-tiba digebuk sama malaikat. Tuk. Apaan? Anak lu tuh. Ngendit kotak amal. Makanya umpama ya, kita kalau seandainya mau melakukan kecurangan, bayangin aja wajah orang tua kita. Insya Allah nggak jadi. Umpama yo, mau tadi dulu, yo contoh kalau ibu-ibu umpama di tukang sayur beli apa cabai, beli bawang merah, udah ditimbangin beli setengah kilo, kan udah di plastik kan. Ini kadang ada ibu-ibu yang bang tambahin dong, abangnya belum bilang iya, udah main ambil, langsung masukin, blum, langsung pergi. Abangnya bu, udah langsung pergi aja. Bayangin wajah orang tua. Bawang yang kita ambil mungkin jumlahnya nggak nyampe 20 biji aja. Ini loh. Ya seumpama paling 2 biji. Lah iya. Walaupun 2 biji itu kan ya tetap haram. Lah ketika haram yang dilakukan oleh kita, maka orang tua kebagian dosanya. Karena mertua saya itu kan dagang sayur, Bu. Itu saya ngelihat cerita begini itu pernah ngelihat. Ada ibu-ibu beli bawang merah sekilo. Lah, udah diplastikin. Lah, mertua sambil melayani yang lain itu ibu-ibu, "Bang, tambahin kek." Mertua saya belum bilang iya, main ambil, serup, masukin, pergi. Lah kalau bawang lagi murah, biarin aja dah. Tapi kadang kan kalau lagi mahal, begitu dipanggil bu, udah ngeclik aja. Batin saya, ya Allah, itu ibu-ibu jilbaban rapi, mungkin rajin ngaji ke majelis taklim. Itu bawang yang ia beli sekilo itu halal. Itu yang bikin pahala yaitu. Lah yang nyomot tadi itu paling banter berapa biji sih ya? Kalau ibu paling 2 biji katanya ya. Tapi kayaknya kalau sayuran sih enggak kali ya Bu. Tapi kalau misalnya beli duku gitu kan. Lah iya, ini hanya karena yang saya lihat itu bawang, Bu. Kalau duku saya belum lihat. Lah kecuali kalau memang yang jual itu, kalau duku setahu saya ya, begitu kita baru nyamper aja biasanya abangnya udah ayo cobain gitu ya. Berarti halal. Lah takutnya nyobain sampai setengah kilo. Lah ya enggak lah ya, nyobain paling juga berapa biji lah ya. Lah iya, kalau abangnya belum bilang iya, berarti itu kan belum ridho. Lah kalau abangnya yang nambahin ya monggo. Lah ayo ketika kita mau berbuat begitu tuh, bayangin aja wajah emak, wajah bapak yang udah nggak ada. Ya Allah kasihan bapak gara-gara bawang. Yo, itu nanti dimakan sama kita, dimakan sama anak. Yo. Nggak seberapa kan yo. Bawang paling yo umpamalah dapat segini loh. Paling berapa biji loh. Lah begitu dicampur, bluk. Itu ada kaidah fikih, idza istama'al halal wal haram gullibal haram. Bila ada halal ada haram nyampur jadi satu yang enggak bisa dipisah-pisahin lagi, maka semuanya menjadi mikirnya akan ke sana kita yuk. Sayang nih lo yang sekilo, yang suami mungkin kerjanya udah enggak karuan untuk dapetin ini. Hanya ulah kita yang enggak terima, enggak syukur dengan sekilo. Lah kecuali abangnya, "Bang tambahin." Ya halal udah itu. Walaupun ibu ngambilnya sekilo lagi. Tapi ya enggak lah ya.
birrul walidain. Itu banyak cara, mungkin jutaan cara untuk kita bakti sama orang tua, itu jutaan cara. Ya setiap kali kita baik, insya Allah itu pahala tertransfer. Lah saat kita maksiat, ya sama aja. Mak kita yang di sono udah rebahan, bapak yang udah rebahan, dapat dipenuh memulaikan. Lah kasihan. Yang ketiga wal jihadu. Jihad itu jangan dimaknai selalu perang loh ya. Lah kalau saudara kita yang sekarang pada perang di Palestina, yuk iya jihad itu perang. Mungkin mbah-mbah kita dulu yang perang lawan Belanda, ya iya jihad itu ya itu. Lah sekarang musuhnya siapa? Masa musuhnya sama tetangga yang sama-sama Islam? Sama yang Kristen aja bukan, itu bukan musuh. Wong dia hidup bareng, berdampingan, kerja bareng, terus kemudian kegiatan di masyarakat posyandu apa-apa yo bukan. Jihad sekarang itu kalau dia seorang suami mencari rezeki yang halal. Kalau seorang ibu ia ngurus rumah dengan itu jihad. Anak-anak yang masih sekolah dia belajar dengan baik, yaitu jihadnya yaitu. Lah kalau udah pensiun, ya udah pensiun ya ibu ibadah dengan baik itu ya jihad. Lah jihad itu artinya bersungguh-sungguh loh. Emang dikira bangun jam 3 kalau nggak biasa pun ya nggak abot. Yaitu namanya jihad. Nah kayak begini nih tadi nih. Berangkat ke sini nih loh. Jihad ini. Kalau nggak bismillah berangkat nggak jadi. Melawan hawa nafsu, sekarang jihad sekarang itu melawan kebodohan, melawan kemiskinan, melawan ketidakteraturan, melawan kemalasan dan lain-lain. Jihadnya orang sekarang, orang kita Indonesia yaitu. Lah orang Indonesia sebelum tahun 45 ngangkat senjata. Maka jihad jangan dimaknai terus perang, sesuai dengan kontekstualnya. Wa fi hadisil Bazzar wallahu a'lam bissawab.